Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil, Pak. Nihil ya? Alhamdulillah. Berarti kita semua sehat-sehat ya, terjauh dari virus corona. Baik, mari kita mengondisikan kelas terlebih dahulu. Itu meja-mejanya dirapikan ya. Itu kemajuan. Itu mbak HP-nya dong, HP-nya. Kalau belum dimulai pembelajaran jangan dikeluarin dulu, tunggu instruksi saya baru kita keluarin HP gitu ya. Sip. Baik. Sambil kalian mempersiapkan buku-buku dan juga itu meja-meja yang belum rapi, saya siapin laptop dulu ya, LCD juga. Baik. Siap. Sudah siap semua? Sudah, Pak. Bagus. Tuh baru anak bapak itu harus selalu siap ya. Baik. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Belum, Pak. Wah, kok belum toh? Belum dikasih tahu ya? Belum. Ya, bagus lah kalau gitu. Memang kalau belum dikasih tahu pasti belum tahu. Benar kalian. Baik, pada kesempatan kali ini kita ini akan mempelajari tentang teks anekdot. Ada yang tahu teks anekdot itu apa? Tidak, Pak. Waduh, anak-anak kesal sekalian ini kok belum tahu. Kalian tahu teks cerpen nggak? Tahu. Nah, teks anekdot itu sama seperti teks cerpen. Cuma bedanya teks anekdot itu ada unsur humornya dan juga ada unsur apa? Menyindir, entah itu seseorang ataupun sesuatu hal. Pokoknya ya menyindir tapi pakai humor, itulah teks anekdot. Baik, sekarang Bapak akan membacakan KIKD-nya dulu ya. Pada teks anekdot ini kita mempelajari 4 KD. Yang pertama ada 3.5 mengenai KD-nya adalah mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Indikator pencapaian kompetisinya adalah 1. Menilai isi tersirat dalam teks anekdot. Kedua, mengevaluasi teks anekdot dari aspek mana yang tersirat dalam teks anekdot. Yang kompetensi dasar kedua ada 4.5 mengonstruksi makna yang tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tertulis. Indikator pencapaian kompetisinya ada 2 juga. Yang pertama, membuat kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kedua, mengumpulkan teks anekdot yang telah dibuat dengan memperhatikan makna tersirat dalam teks anekdot. KD ketiga ada 3.6 menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ini indikator pencapaian kompetensinya ada 3 ya. Yang pertama, mengidentifikasi struktur isi teks anekdot. Kedua, menemukan ciri bahasa teks anekdot. Ketiga, menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. Dan terakhir ini, KD terakhir ada 4.6, yaitu menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasan baik lisan maupun tertulis. Indikator pencapaiannya ada 2 juga. Yang pertama, membuat kembali teks anekdot sesuai dengan struktur isi teks anekdot dan kebahasaan. Kedua, mempresentasikan teks anekdot yang telah dibuat sesuai dengan struktur isi teks anekdot dan kebahasaan. Nah, pada kesempatan kali ini kan kemarin yang 3.5 dan 4.5 itu sudah ya. Nah, sekarang kita mempelajari 3.6. Apa tadi 3.6, ada yang ingat? Lupa, Pak. Waduh, baru dibacakan kok udah lupa ya. Yang tua ini siapa? Aku apa sekalian? Bapak. Ya, tuh malu saya. Baik, hari ini kita mempelajari yang 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Indikator pencapaiannya antara lain
siswa dapat mengidentifikasi struktur isi teks anekdot. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menemukan ciri kebahasaan teks anekdot. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna kata, istilah, dan ungkapan dalam teks anekdot. Nah, sebentar saya bukakan pembukaan PPT-nya dulu ya. Iya, Pak. Nah, ini. Kalian nggak ngantuk kan ya? Masih pagi kok ngantuk? Nggak kan? Enggak, Pak. Nah. Semangat. Kita itu sebagai generasi muda harus selalu bersemangat ya. Virus corona harus diganyang. Iya, Pak. Jangan pakai nasi berarti ya, diganyang kok ya. Baik. Teks anekdot. Pertama kita, karena tadi kita mempelajari struktur teks anekdot, pertama kita juga harus mengetahui apa sih struktur teks anekdot itu. Yang pertama ada abstraksi, kedua orientasi, 3 krisis, 4 reaksi, 5 kode. Koda, emang udah tua ya. Baik, ada yang tahu nggak itu masing-masing artinya apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Nih, abstraksi itu merupakan bagian awal dari struktur teks anekdot. Jadi itu kayak awalan gitu loh. Abstrak ini diletakkan di awal paragraf yang berfungsi untuk menggambarkan suatu kejadian di dalam teks tersebut secara umum supaya para pembaca bisa membayangkan ingin ke arah mana sih cerita ini, seperti itu. Yang kedua, struktur kedua ada orientasi. Orientasi ini adalah awal mula peristiwa di dalam cerita atau juga bagian yang menerangkan terkait latar belakang tadi. Kenapa peristiwa utama di dalam cerita bisa terjadi seperti itu. Jadi ya orientasi itu seperti setelah abstraksi gitu. Bagian struktur kedua gitu. Mungkin kalau kalian membuat nanti itu bisa di paragraf kedua. Nah, kurang lebih lah seperti itulah. Yang struktur ketiga ada krisis. Krisis adalah bagian yang menerangkan terkait pokok masalah utama secara unik atau tidak biasa. Unik atau tidak biasa ini bisa ya humor, karena ini kembali lagi ini adalah teks anekdot. Jadi kita harus sering-sering memberikan humor gitu. Bahkan pada bagian ini tak jarang penulis menuliskan pengalaman yang terjadi padanya secara langsung. Jadi kadang penulis teks anekdot ini juga membagikan kisah nyatanya ke dalam teks anekdot tersebut. Meskipun teks anekdot itu juga bisa dibuat secara berimajinasi atau mengarang, tapi juga bisa diberi unsur-unsur realita. Kurang lebih seperti itu. Yang struktur keempat ada reaksi. Ada yang tahu reaksi itu apa? Tidak tahu, Pak. Padahal gampang loh ini. Reaksi itu berkaitan dengan struktur krisis tadi yang sebelumnya. Reaksi ini merupakan bagian yang nantinya akan melengkapi berwujud penyelesaian masalah dengan memakai cara-cara yang unik. Struktur kelima yaitu koda. Koda adalah bagian penutup cerita di dalam teks anekdot. Ini penutup ini biasanya juga tidak digunakan, jadi ya opsional lah, bisa digunakan juga bisa tidak. Seperti itu ya. Besok kalau kalian bikin teks anekdot gak usah pakai penutup, gak apa-apa. Yang penting tuh isinya dan juga apa sih yang ingin kalian singgung gitu. Singgungnya juga pakai humor tentu saja, karena ini apa, teks anekdot. Nah, pintar sekali anak-anak saya. Kemudian yang kedua ini saya akan berikan tampak di layar ini ya. Ini contoh teks anekdot, judulnya Kaos Tahanan KPK. Emang agak nyeleneh, namanya juga teks anekdot. Agak ada unsur humor. Nah, pintar sekali anak-anakku ini. Ini mau saya yang baca atau yang kalian yang baca? Bapak. Aduh, yang muda ini gimana toh? Serius nih saya. Iya, Pak. Minus, Pak. Minus berapa? Minus. Nggak tahu, Pak. Wah, gimana toh ini? Anakku ini wah masih pagi loh ini. Wah, ya nggak apa-apa. Saya bacakan karena saya masih semangat. Nah, saya itu selalu bersemangat
kalau ketemu kalian ini. Alhamdulillah. Kok dibalik. Ini saya loh, ini kelas saya loh, kok dibalik gitu sih, wah malu aku. Nah, kita masuk ke penerapan strukturnya. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Di struktur pertama itu ada abstrak ya. Ini seperti tadi, abstrak itu merupakan bagian awal dari teks Dot. anek. Nah, yang keras dong kan, ini masih pagi ya, lah. Udah sarapan belum? Belum, Pak. Aduh, kok belum sarapan toh? Sama gitu, tapi kita terus semangat. Ayo, tetap semangat. Ngat. Nah, anak-anakku. Nah, ini penerapan yang kedua ini. Dibaca dulu ya. Setelah selesai memberikan berkas-berkas pencalonan ke KPU di wilayah masing-masing, Danu dan Zaki ngobrol minum kopi di sebuah kantin. Mereka terhubung ke dalam sebuah percakapan yang sangat seru. Itu kan merupakan paragraf kedua ya. Ini nyambung dengan paragraf pertama di struktur abstrak tadi. Saya bacakan ya, lupa saya membacakan yang struktur abstraknya. Maaf ya. Coba. Yang struktur abstrak ini atau paragraf pertamanya katanya seperti ini. Terdapat dua orang dari partai politik, sebut saja namanya adalah Danu dan Zaki, yang mempunyai niat yang sama dengan maksud untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Yat. ya daerah. Jadi DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, ini kan nyambung dengan paragraf kedua, yaitu struktur orientasi. Nah, itu saling melengkapi lah, abstrak dan juga orientasi. Seperti itu. Nah, yang bagian ketiga ini kan ada krisis. Apa ada di krisis? Ada yang masih ingat, Dede? Lupa, Pak. Krisis adalah bagian menerangkan terkait pokok masalah utama. Jadi masalah utamanya itu ada di krisis gitu, di struktur krisis. Jadi kalau umpamanya adik-adik ini bikin teks anekdot, nah paragraf ketiga kurang lebih itu sudah masuk ke permasalahan intinya. Seperti itulah. Saya bacakan dulu ya. Ini Danu, Zak, kamu tahu kan di negara kita sudah terdapat banyak politis-politis yang kaya raya? Zaki pun menjawab, masalah itu aku juga udah tahu. Danu, dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka semua sanggup untuk membeli baju yang termahal di Indonesia loh. Zaki pun menjawab, loh, maksud kamu apa? Danu menjawab, ya apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Nah, ini merupakan humornya di sini. Dia si Danu ini melawak ini. Baik, kita lanjut ya. Agak garing ternyata. Di struktur reaksi. Struktur reaksi tadi apa? Ada yang masih ingat? Pasti lupa. Saya jelaskan. Reaksi itu berkaitan besar dengan struktur krisis tadi. Jadi seperti ya penghubungnya dari krisis tadi lah. Dari struktur krisis tadi lah. Jadi ya struktur reaksi ini menjelaskan lagi struktur reaksi ini meneruskan lagi dari struktur krisis seperti itu. Tuh, kok maglagapan saya ya. Lapar mungkin, Pak. Iya ini wah. Ada yang masak enggak, saya minta gitu. Nggak ada, Pak. Jajan. Jajan masak dong dari rumah, bergizi dan juga sehat. Nah, gitu tahu kok mah jajan lah. Saya bacakan yang bagian reaksi ya. Nah, di sini Zaki menjawab lagi, kok mah kaos tahanan KPK sih Dan? Aku nggak paham. Si Danu pun menjawab, ya iyalah, coba aja deh. Kamu pikir Zak, seorang politis terlebih dahulu harus bisa mengambil uang negara minimal 1 miliar. Baru mereka semua bisa menggunakan kaos tersebut. Wahyu pun ikut menjawab gitu. Oh, aku baru paham kalau maksud kamu seperti itu Dan. Saya juga baru paham. Lucu ya? Lucu, Pak. Gak usah dipaksakan kalau gak lucu. Yang penting kita itu sudah mencoba untuk memberikan
Umar. Umar. Ini penulisnya bukan saya loh. Ini orang lain ya, tapi ya kita hargailah. Lumayan kok. Siapa? Yang penting kan tadi apa? Humor dan juga Menyindir. menyindir nah suatu pihak ataupun seseorang. Nah, ini tadi kira-kira si Danu ini menyindir siapa? Menyindir koruptor. Nah, astagfirullah, pinter kali. Kamu siapa namanya kamu? Nida, Pak. Nida. Wah, sip. Saya tulis dulu ya. Iya, Absen, Nida absen. 25, Pak. 25 ya. Kok mikirnya lama ini ya? Lupa, Pak. Oh, lupa. Taper. Masih kelas 10 masih muda enggak apa-apa. Ya, ini sip. Nah, yang bagian terakhir tadi apa? Ada masih ingat? Koda, Pak. Nah, siapa tadi yang jawab? Muhammad. 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 Oh, Muhammad. Kok kayak enggak apa, enggak jadi. Absen berapa, Muhammad? Absen 20, Pak. 20. Sip. Nah, kode tadi kan apa tadi? Ada yang bisa jelasin lagi? Bersifat opsional. Ya, bersifat opsional dan bagian terakhir. Hir. Nah, semakin lama semakin pintar anak-anak saya ini. Wah, I love you. Dan ini yang bagian kode saya bacakan ya sebentar. Kemudian mereka memesan kopi untuk yang kedua kalinya dan mengingat masa lalu mereka yang pernah kaos termahal KPK itu. Contoh, pada teks anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi pada puncak pengadilan korupsi politik, jasa penuntut umum penyerang sanksi kasus ini, apakah benar? Teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk mengkompromi dalam kasus ini. Sanksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan dari jaksa tadi. Dia menjawab seperti ini, bukankah pengacara saksi masih tidak menanggapi akhirnya? Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa dong. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tidak berbicara dengan Anda. Wow, ini agak sombong ya. Mentang-mentang udah bayar ya gini. Emang negara kita itu masih dikuasai koruptor. Nah, oleh karena itu penulis membuat teks anekdot ini untuk menyindir para Koruptor. Nah, ya bagus lah. Seperti tadi sebenarnya koda ini tidak terlalu nyambung ya dengan teks paragraf keempat tadi. Jadi koda itu bersifat opsional. Nah, bisa dikasih, bisa tidak juga. Ini kalau dihapus juga sebenarnya sudah cukup menyindir ini. Ya tidak apa-apa lah, udah bagus. Baik, setelah tadi kita mempelajari tentang struktur teks anekdot, sekarang kita beralih ke kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada yang tahu nggak kaidah kebahasan teks anekdot itu seperti apa aja? Tidak tahu, Pak. Wah, semuanya nggak tahu ya ini, tidak ada yang nggak tahu ini, wah. Tidak. Yang pertama, teks anekdot itu memakai kalimat langsung dan tidak langsung. Ada yang juga sudah tahu kalimat langsung dan tidak langsung? Belum tahu, Pak. Lagi-lagi belum tahu ya ini, wah. Masih pagi ini perlu sarapan sebenarnya ya. Saya jelaskan, dengarkan ya. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Ciri-cirinya biasanya kalimat langsung itu menggunakan tanda petik. Tanda apa? Tanda apa? Petik. Nah, terus kalau kalimat tidak langsung itu kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ya, seperti bedanya seperti gini. Kalau kalimat langsung kan ada tanda petik terus ada kalimatnya. Nah, kalau kalimat tidak langsung itu dalam tanda petiknya itu kalimat yang dalam tanda petiknya itu dirangkum menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, jadilah kalimat tidak langsung. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang kedua, memakai nama tokoh orang tiga tunggal. Orang tiga tunggal itu ada yang tahu seperti apa? Contohnya? Iya. Apa? Seperti apa contohnya? Iya, Pak. Iya. Iya siapa? Iya. Ya. Ya contohnya betul seperti iya. Ada juga dia, ada juga beliau. Bisa juga menggunakan nama orang gitu.
Baik, yang ketiga ini teks anekdot biasanya memakai keterangan waktu sesuai dengan urutan waktu atau kronologis. Contohnya seperti ini. Pada teks anekdot itu ada kata-kata kemarin, kemudian kemarin tadi pagi, tadi siang, tadi sore. Nah, kan itu runtut ya dari kemarin sampai ke tadi sore. Nah, maksudnya dari kaidah kebahasaan teks anekdot itu, jadi teks anekdot itu keterangan waktunya itu runtut gitu, tidak loncat-loncat, seperti itulah kurang lebih. Yang keempat, teks anekdot memakai kata kerja material atau kata yang menunjukkan aktivitas. Kata contohnya seperti apa, ada yang tahu? Berlari. Betul. Apalagi ada yang tahu tadi? Menulis. Ada lagi? Yang dari ada nggak? Bermain gitu aja nggak tahu. Gimana ini? SMA kelas berapa atau ini kelas 10 ya? Wah, masih bocah ya. Saya maklumi, nggak apa-apa. Dan kaidah kebahasan yang terakhir adalah memakai konjungsi penerang atau penjelas dan konjungsi keterangan waktu. Konjungsi penerang ini berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan suatu kejadian di dalam suatu kalimat. Contohnya seperti yakni, yaitu, adalah, ada lagi bahwa itu juga bisa masuk, dan lain-lain lah, ada banyak. Dan konjungsi keterangan waktu biasanya berupa kata sebelum, setelah, sesudah, ketika, kemarin, sambil, tadi pagi, ya kurang lebih seperti itu, dan lain-lain ya, tentu saja dan lain-lain. Karena ada banyak contohnya sebenarnya, tapi kalau saya jelaskan sekarang itu Kak capek gitu, Pak Guru itu capek. Jadi bisa dicari di HP, handphone, smartphone, ada internet kan, punya kuota kan ya, punya kan ya? Tidak, Pak. Wifi sekolah kan ada itu. Lemot, Pak. Ya besok tanya kepala sekolahnya ya. Ya, Pak. Nah, harus aktif ya. Kalian kan udah bayar kan ya, SPP bayar kan ya? Bayar, Pak. Nah, makanya kalau ada yang fasilitas yang kurang memadai, kalian harus enggak berdemo, jangan bertanya kepada kepala sekolah. Bu, kok ini gini, Bu, kok ini fasilitasnya kurang memadai. Nah, itu bisa ditanyakan, jangan cuma diam ya. Ya, Pak. Nah, kemudian yang kita selanjutnya akan membahas kan contoh kata, istilah, dan ungkapan pada teks anekdot. Contohnya pada penggalan ini, pada itu di slide itu, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang sanksi. Apa benar, teriak jaksa, bahwa ada menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, contoh kata ungkapan pada teks anekdot ini kata jaksa penuntut umum. Ini memiliki arti orang yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, itu arti kata dari jaksa penuntut umum. Siapa tahu ada yang belum tahu ya? Pasti belum tahu kan sebenarnya? Belum, Pak. Nah, terus ada lagi nih, dari penggalan tadi ada lagi kata berkompromi. Ada yang tahu kata berkompromi? Tidak. Nah, itu dibaca. Wah, kata berkompromi itu contohnya di atas memiliki kata berkompromi itu maknanya ada bersetuju dengan jalan damai. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita langsung, ada pertanyaan enggak tadi nih? Belum, Pak. Udah paham ya? Paham. Alhamdulillah, Kak paham. Suka saya. Kak udah paham tuh suka ya. Kan bisa langsung apa ya? Langsung latihan. Baik, materinya selesai ternyata. Terima kasih ya. Ini beneran tidak ada yang bertanya ini? Tidak, Pak. Ya udah. Kalau gitu mungkin sekian sih dari saya. Kita tarik kesimpulan bareng-bareng ya. Ya, Pak. Nah, tadi struktur teks anekdot ada apa aja? Abstraksi. Abstraksi, betul. Orientasi. Betul. Krisis. Krisis, Reaksi. reaksi, dan Koda.
Betul sekali. Siapa namanya? Nida, Pak. Nida. Absen. 25. Absen 25. Ini angka kesukaan saya 25 itu. Bagus. Sip. Terus tadi kita pelajari apa lagi? Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Setelah itu Makna kata, ungkapan, dan istilah. Nah, betul. Pinter itu siapa lagi dia? Siapa itu? Mita, Pak. Mita. Absen 23. 23 itu juga angka favorit saya itu. Angka tanggal lahir saya itu 23 loh, kalau pengen tahu ya. Bagus tuh angka 23 ya. 23. Nita ya tadi, Nita. Iya, Pak. Betul, mantap. Nah, bagus. Mau ada tugas enggak ini? Enggak, Pak. Wah, Langsung harus ada. pulang. Harus ada. Sekarang Wah. ini yang di slide ini tolong yang teks anekdot kaos tahanan KPK ini loh. Ini kan yang tadi contoh apa, struktur teks anekdot itu. Nah, sekarang saya minta kalian untuk tugas di rumah ya ini. Ya, Pak. Kalian mencari contoh kata, istilah, dan ungkapan pada teks anekdot. Besok dikumpulkan ya, pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Siap, Pak. Paham kan? Paham. Beneran? Iya. Udah. Mungkin ya sekian ya dari saya ya. Ada yang mau, beneran gak ada yang mau ditanyain ini? Tidak, Pak. Serius? Serius. Ya udah, kalau semua pintar suka itu. Baik. Untuk mengakhiri, bentar saya matiin dulu bentar. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan sikap sempurna, berdoa, mulai. Cukup? Alhamdulillah. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah, Pak. Besok ketemu lagi ya. Iya, Tugasnya Pak. jangan lupa. Siap.